Oke, kita kenalan ngobrol sedikit sama Pak Arwi. Buat teman-teman yang ikutan datang, Pak Arwi ini teman bermain, teman mengobrol, teman bercerita. Salah satu orang yang pernah ikutan program saya di Masterclass Facilitator. Dan juga orang yang sudah malang melintang di banyak dunia ini, orang yang sangat banyak pengalaman. Saat ini Pak Arwi adalah salah satu owner dari um, Sono Kembang, sebuah perusahaan catering. Nanti Pak Arwi bisa cerita banyak perjalanannya sampai Sono Kembang seperti apa dan kemudian apa yang terjadi dengan masa COVID ini. Dan juga kita pengen dengar bagaimana facilitation bisa berpengaruh terhadap Pak Arwi dan apa pola hidup, pola kerja yang Pak Arwi hadapi gitu ya sekarang ya. Nah di sini Pak Arwi ada Mas Bambang sama Yupi, ini dua teman-teman yang selalu hadir kalau kita ngadain IG Live. Mas Bambang adalah seorang yang dulu pernah aku cerita ke Pak Arwi. Mas Bambang ini orang yang menciptakan komunitas, yang suka menciptakan komunitas. Nah, di kapan-kapan saya juga pengen ngajak Mas Bambang ngobrol kayak gini juga, karena pengalaman dia dengan membuat sebuah komunitas itu kan menarik gitu ya, kemampuan yang luar biasa untuk fasilitasi. Nah, teman-teman yang sudah bergabung, selamat datang. Nanti kita ngobrol banyak, pengen ngobrol banyak nih sama Pak Arwi. Pak Arwi, mungkin bisa cerita ke teman-teman perjalanannya Pak Arwi sejak kuliah sampai sekarang gitu ya. Terus kemudian apa yang menjadi apa ya turnover besar yang dialami oleh Pak Arwi ini. Kita punya 1 jam, jadi kita bisa cerita pengalaman-pengalaman nih. Gimana Pak Arwi? Ya, sebetulnya ini gara-gara Pak Victor ini nanya seperti itu kan, fasilitasi di dunia kerja gitu kan ya. Terus saya jadi Iya. mikir Pak Victor, apa ya? Jadi memang selama ini saya lakukan itu seperti apa ya? Mungkin air mengalir begitu aja. Jadi Hmm. nggak mendefinisikan, nggak merancangnya gitu ya. Percaya nggak Pak Victor? Dulu sampai SMP kelas 2, saya itu orangnya pemalu, pendiam Pak. Oh iya, masa ya? Iya, pemalu, pendiam. Cuman ada sebuah Terus? momen di mana begitu kelas 3 SMP, terus saya seneng sama seseorang gitu ya, cewek pastinya ya kan. Terus saya mikir kan, kalau misalkan saya nggak bisa ngomong, saya pemalu, terus gimana saya bisa dekat gitu kan. Hmm. Saya cari Jadi gampangnya aja jadi kan. berubah ya? Saya cari gampangnya aja. Oh kalau gitu saya punya bahan omongan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, saya hafalin semua kegiatan saya. Wow. Jadi itu jadi bahan cerita kan. Apa pendek kata jadilah gitu ya, dekat gitu ya, bisa 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 ngobrol ya kan. Nah, itu sebetulnya itu mungkin ya sesuatu yang membuat saya itu berikutnya, ternyata kalau ada kemauan pasti bisa. Wah, benar benar Iya kan? benar. Jadi berikutnya saya ingat banget, saya kan tinggal di Cimahi, kota Cimahi, Hmm. itu kira-kira sekitar 15 kilometer dari Bandung. Ya. Oke. Teman-teman saya SMA tuh di Bandung, SMA 5, Hmm. Bandung Oh, Belitung ya, oke, Belitung ya. Wah. Belitung. Nah, ayah saya tuh punya kendaraan Opel Kapiten tahun 61. Gede banget tuh, kayak Impala Opel ya. gitu kan. Oh, Opel kan. Jadi saya tuh dengan senang hati hmm, jemput satu demi satu, Pak. Kalau misalkan ada kegiatan bersama. Oh, ini pacarnya banyak maksudnya atau teman-teman Enggak, nih maksudnya? itu beda lagi tuh. Oh, beda lagi, beda lagi, beda lagi. Beda lagi tuh. Jadi saya cuma Pacarnya banyak itu hanya cerita aja ya pacarnya. ingin cerita bahwasanya perjalanan hidup itu ternyata ada apa ya? Ada sesuatu yang mengembangkan kepribadian saya. Yang pertama itu Hmm. bahwasanya kalau mau pasti bisa. Yang kedua, Oke. saya senang melayani orang, Hmm. ya kan? Nah, dari dua hal tadi,
berikut-berikutnya dalam perjalanan di kuliah, lulus kuliah gitu ya, ternyata itu jadi berkembang. Contohnya misalkan, saya kuliah di sarjana peternakan. Harusnya ngurus Oh, apa? Ngurus ternak kan? binatang-binatang lah ya, ternak. Heeh. Nah, tapi Pak, 17 tahun berikutnya, saya tuh justru di dunia TV broadcasting. Wah, Penyiaran TV, Pak. TV broadcast ya? Jadi pekerjaan saya adalah Oh, mendesain stasiun stasiun produksi, pemancar, obiven, wow. sampai masang alatnya, Wow. sampai ngajarin, sampai Wow. benerin. Wow. Jadi kayak teknisi gitu ya kesannya. Engineer. Engineer ya. Iya, engineer. Wah, Jadi gila. kabelnya dari mana ke mana, terus buat apa dan sebagainya tuh. Jadi kalau misalkan satu stasiun TV itu mungkin saya kalau pasang kabelnya itu butuh kira-kira sekitar 3 km, Pak. Kabel video, kabel Bisa audio, sampai gitu ya. kabel data dan sebagainya gitu. Nah, eh, saya jadi ingat apa kata Pak Victor. Facilitation itu intinya adalah facile, ya kan? Hmm, Memudahkan, betul. menggampangkan kan sesuatu. Betul. Jadi Ya. ternyata dalam pekerjaan itu sangat-sangat aplikatif banget gitu. Memudahkan Hmm. segalanya. Hmm. Jadi artinya saya bisa apapun. Betul. Iya, Betul. begitu. Pak Arwi, ini sambil kita selamat datangkan teman-teman ya. Di sini Oh udah iya iya selain Mas Bambang silakan. sama Yupi tadi ada Yanti nih di sini, ada Flo, ada Steffi. Hai Steffi, terima kasih datang kembali. Ada Mas Nindyo Tomo. Selamat datang Mas Nindyo. Nah, ini ini cerita. Wah, ada Sanjaya, Mas J. Wah, ini eh, teman-temannya Pak Pak Arwi ini selamat datang Mas J. Nah, Pak Arwi, ini ya, interesting. Dari seorang sarjana peternakan, lalu masuk ke TV broadcast. Itu langsung masuk ke TV broadcast atau sebelumnya ada kegiatan lain sebelum jadi TV broadcaster? Ada Wah, ada Pak Bambang Setiawan. dua Selamat datang Pak Bambang Setiawan. Ini ada yang kenal. teman-teman Pak Arwi di Lampung nih, Pak Bambang ya. Teman-teman dengan point of view nih. Sejak sarjana peternakan nih, cerita balik lagi. Sarjana peternakan terus kemudian jadi broadcast. Di antaranya ada kerjaan apa ya? Editor video. Kok bisa sampai Kalau kayak kalau editor video tuh dari peternakan ya jadi? ayo tambah bingung lagi deh kan. Jadi sebetulnya aku tuh siapa gitu ya. Kerjanya apa Toki? Jadi ada sebuah kesempatan pada saat itu stasiun TV baru tahun Ya. 898 ya. 89 ya. 89. Hmm. RCTI 90 gitu kan. Kemudian tahun 90 itu ada seseorang yang minta dibuatkan oleh saya sebuah visibility study production house, Hmm. ya kan? Wow. Kemudian saya cari seseorang sebagai narasumber saya karena saya nggak ngerti soal production house. Dan disitulah kecelakaan terjadi, Pak Victor. Orang yang jadi narasumber tersebut senang dengan saya, gitu kan ya. Akhirnya saya diajak untuk bergabung di tempatnya di post production. Pada saat itu tahun 90 nggak seperti sekarang, pakai komputer itu udah bisa ngedit kan. Iya. Kalau zaman dulu pakai pita yang besar seperti ini, namanya Betacam, Iya, betul. atau pakai yang C format yang seperti rel itu, Ya. saya punya 3 monitor, kemudian alatnya ada video controller, ada video switcher, ada audio mixer, ada karakter generator. Jadi kerjanya itu seperti ada 4 meja. Nah, itulah saya belajar, Pak, bagaimana menghubungkan kabel dengan kabel ini fungsinya apa, sehingga Keren. begitu saya dilirik oleh sebuah perusahaan supplier peralatan TV.
Oke. Jadilah saya ke sana pindah. Oke, kebayang, Disitulah saya kebayang. berkiprah gitu Pak. Jadi mulai dari auditor video, lalu tiba-tiba Ya, menjadi TV broadcaster tuh gara-gara itu ya. Abis jadi yes TV betul. broadcaster nih ada Agile Academy. Em, Agile Academy juga temen yang waktu minggu lalu ikutan ngobrol-ngobrol tentang fasilitasi. Jadi thank you for coming. Pak Arwi, Ya, dari menjadi TV broadcaster, terus abis itu ngapain? Ini agak loncat-loncatnya kan lumayan seru nih. ya di antara tuh macam-macam, sebagai produser sinetron, sebagai editor iklan, produser program kuis Waduh. televisi, ya gitu deh, Dan itu sangat-sangat berapa menyenangkan. lama ya menjadi bergerak di dunia TV sampai mulai dari TV broadcaster sampai produser TV ini kan dua hal yang berbeda juga nih. Tapi berapa lama nih ada di dunia itu? Jadi sebetulnya di dunia engineering, broadcasting, engineeringnya ya, itu Hmm, 17 tahun. 17 tahun. Ya, Hebat. 17 tahun kan. Sampai Krismon itu dulu satu kamera studio itu harganya kira-kira sekitar 600 juta sampai 1 miliar. Hmm. Begitu Krismon itu meningkat jadi 6 kali lipat, jadi bisa 15 miliar. Wow. Ya kan? Jadi semua stasiun TV langsung beralih ke consumer produk, handycam, kan? Mm-mm. Harganya cuma 1,5 juta. Jadi buat saya udah nggak menarik, Pak. Buat apa cuma ngurusi Yeah. handycam kan? Kalau karena itu beberapa tahun kemudian saya pas kebenaran diminta oleh keluarga untuk memimpin sebuah perusahaan catering di Malang dan saya Hmm. ambil itu Jadi sebagai jadi TV dari TV baru kemudian ke Sono Kembang ya Pak. ya ke makanan itu, ke catering itu. Pak ini Steffi nih nanya Pak. Jadi Apa? ilmu peternakannya dipakainya di mana Pak? Stevianti. Namanya juga IPB. IPB itu kan singkatannya macam-macam. Ada Institut Pertanian Bogor, ada Institut Perbankan Bogor, ya Ya, kan? Ada institut apalagi banyak tuh. Nah, saya termasuk kan Institut Pertelevisian Bogor. pertelevisian Bogor. Bahkan ada apa institut pekerjaannya banyak Pak IPB. Artinya kerjanya macam-macam. Nah Pak, Jadi, kalau ya, melihat perubahan mulai dari katakanlah dari awal proyek sebagai auditor video sampai kemudian menjadi engineer, sampai kemudian jadi TV producer, lalu sekarang ke Sono Kembang. Itu tahun berapa ya Sono Kembang ya Pak? tahun 2004. 2004 ya. Dari 2004 karena Yap. keluarga, tapi kemudian merubah menjadi seorang ya managing sebuah perusahaan catering gitu ya. Apa yang titik-titik apa yang paling terasa nih di pengalaman hidupnya Pak Arwi? Yang kemudian membuat Pak Arwi itu merasa fasilitator atau menjadi fasilitator atau memfasilitasi, yaitu memudahkan, menyederhanakan, itu menjadi sangat sangat kepake gitu atau sangat terasa gitu. Yap. Contoh sebagai editor video ya. Waktu itu sih saya belum tahu soal fasilitasi ya. Oke. Jadi kalau misalkan saya terima kaset pita syuting, katakanlah saya terima kaset itu untuk satu program TV lagu misalkan ya. Lagu kan cuma 30 menit. Sorry, dikurangi iklan buat 6 menit jadi tinggal 24 menit. Ya. Saya dari 5 kaset setengah jam, jadi 1,5 jam kaset, saya harus jadikan jadi 24 menit. Iya kan? Jadi yang saya lakukan pertama adalah lihat dulu semua satu pita itu, bagian-bagian yang saya akan ambil, misalkan contohnya in frame dari kiri ke kanan, ya kan? In frame dari kanan ke kiri, kemudian out frame dan sebagainya ya. Itu istilah-istilah mungkin moga-moga Bapak Ibu semua paham. In frame masuk ke dalam frame, ya kan? Out frame keluar dari frame,
kemudian zoom in, Zoom zoom in, zoom out out. gitu kan ya. Ini Betul. apa pengalaman kalau Zoom yang sekarang beda dengan Zoom in, zoom out, Pak. Beda lagi nih tekniknya. Pen kanan, pen kiri gitu ya. Hmm. Jadi semua hal itu dicatat, kemudian reliriknya juga, sehingga waktu saya gabung dalam sebuah lagu, dalam sebuah, kan nempelnya itu disuarakan ya. Hmm. Jadi suara duluan ditempel di pita, baru gambar ditempelin kan, Hmm. lip syncnya juga dan sebagainya. Hmm. Saya udah merancang itu semua, jadi saya nyiapin dulu. Sehingga waktu Planningnya lagi side edit, ya. dia tinggal nempel aja. Oh, saya butuh yang in frame dari kanan ke kiri. Saya tahu mana tempat yang in frame dari kanan ke kiri. Jadi sebenarnya itu juga saya pikir saya hubung-hubungkan dengan Pak Victor. Iya ya. Dulu saya juga sebenarnya memfasilitasi pekerjaan saya sendiri. Betul. Betul. Sehingga waktu lagi bekerja, saya mudah gitu, Pak. Gitu kira-kira, Pak. Kalau saya ngambil dari bagian situ aja, udah makin kelihatan, Pak, bagaimana misalnya pada saat kita ngobrol sama Pak Arwi adalah ngomongin tentang strategic bisnisnya kita. Waktu saya bantuin, bagaimana kita. Pak Arwi itu sangat tajam untuk melihat bagian planningnya dan sangat terbiasa membuat planning itu dalam bentuk kotak-kotak, frame to frame. Now I see why you are frame to frame person. Karena orang TV, karena orang suara dan TV gitu ya, audio dan video. Jadi bagaimana bisa menciptakan, atau zaman dulu tuh jauh lebih kerasa sih berpikir frame to frame-nya, Pak. Dibanding sekarang sangat komputer itu orang nggak merasakan menempelkan suara dengan menempelkan lip sync-nya itu nggak, anak-anak sekarang nggak merasakan karena semuanya oleh si komputer bisa langsung dipadukan gitu kan. Kita cut per cut-nya kan sangat gampang sekarang. Zaman dulu tuh benar-benar kita mengalami bagaimana memotong sebuah video itu ngeliatin frame to frame, cut, terus pakai selofan, nempelin, terus nyobain lagi, baru kemudian ditempelkan ke video, ke rekaman yang barunya. Jadi sangat terbiasa dengan berpikir frame to frame, dan itu yang memudahkan Pak Arwi untuk menyusun rencana dalam berpikir itu dalam bentuk frame to frame. Sehingga waktu Pak Arwi ngobrol dengan kita ngomongin tentang strategic planning atau bahkan sesederhana memimpin rapat aja, frame to frame-nya Pak Arwi itu jalan banget gitu. Dan itu akan sangat membantu juga pada saat memfasilitasi meeting atau memfasilitasi pekerjaan gitu ya Pak ya. Wah, ini ada Arsyad. Selamat datang Arsyad. Ada Profesor Rio Purboyo. Ini Coach Rio adalah seorang coach, Pak, tapi sekaligus juga seorang dosen. Ada seorang profesor. Nah, Pak Arwi kapan-kapan ngobrol dengan Pak Rio juga ngomongin tentang economic reform nih. Seru. Nah, Pak Arwi, kalau ngelihat sekarang perusahaan yang sedang Pak Arwi pimpin nih ya, Ibu Lili ikutan. Halo Ibu Lili. Yang Pak Arwi hadapi sekarang ini di Sono Kembang. Pak Arwi kan Sono Kembang juga mengalami perubahan besar-besaran ya dalam proses sekarang. Dari 2004 ke sekarang nih Pak Arwi, apa yang membuat ada lonjakan-lonjakan besar di Sono Kembang, dan gimana fasilitasi itu berfungsi? Lalu pengen dengar cerita sehabis lonjakan-lonjakan, di lonjakan terbesar di tahun 2020 nih ya, bagaimana lompatan-lompatan ini terjadi. Cerita dong, mulai dari Malang bisa sampai segede 5 kota itu gimana ceritanya tuh? Gitu. Ya, memang benar sebetulnya bisnis makanan itu katanya nggak ada matinya ya. Apalagi yang namanya kami Sono Kembang itu khusus di wedding, ya kan, di wedding. Artinya sampai kapanpun namanya pernikahan pasti akan selalu ada, nggak akan ada matinya kan. Setelah menikah, ya kan, punya anak, ulang tahun, terus udah gede menikah lagi gitu kan. Memang turnover-nya itu lambat, tapi kita bisa isi dengan diantaranya itu kan, ya kan. Kalau misalkan anak pertama menikah, anak keduanya kapan menikahnya? Mungkin 3 tahun akan datang, ya kan? Nggak mungkin bulan depan, ya kan? Minggu depan nggak mungkin lah ya.
Tapi semua itu bisa diisi oleh kegiatan-kegiatan diantaranya, misalkan tadi turun tanah, ya kan, turun tanah untuk bagi kan, ulang tahun anak, ulang tahun pernikahan dan sebagainya, kita bisa isi di sana gitu. Sebetulnya sih memang terasa bahwasanya di 3 tahun terakhir itu growth-nya bisnis ini itu nggak seperti sebelumnya, mulai Justru landai gitu ya, mulai justru landai. 3 tahun terakhir ya mulai kerasa mulai mendatar 3 tahun gitu ya. terakhir mulai kerasa, iya kan? 3 tahun. Mungkin banyak sekali masukan atau kreativitas dari orang lain yang juga kita kejar gitu loh. Ya kita tetap mau fight itu ya, tetap akan fight. Tapi untuk yang terakhir ini, yang pandemi ini, ya boleh dikatakan wedding termasuk dengan makanan dan kerumunan terutama ya, itu sangat-sangat terpukul. Yang biasanya kita tuh melayani misalkan 3.000, 5.000, 10.000, 12.000 per malam, 12.000 itu per tiba-tiba malam ya. hilang sama sekali kan? Iya bisa. Itu hilang sama sekali itu, langsung zero. Yep. Wow. Ya kan zero. Jadi kita coba survive dengan memberdayakan semua makanan yang kita miliki untuk kebutuhan rumah tangga. Oh, masuknya ke rumah tangga. Nih dari Ya, 12.000 per malam, kalau sekarang jadi rumah tangga jadinya berapa Pak di awal-awal atau bahkan sekarang? ya boleh dikata ya sedikit sekali Pak. Mulai dari nol lagi. Itu kan Karena karyawannya memang kita Pak Arwi itu udah punya banyak nih. Lalu banyak, apa yang banyak. terjadi Pak? Ya kita sama-sama ngerasain ya. Bukan hanya perusahaan ngerasain, tapi juga karyawan ngerasain kan. Perusahaan juga tahu sendiri, ngelihat kan bahwasanya memang nggak ada order kok gitu kan ya. Jadi kita coba jalani bersama aja Pak. Dikeluarkan atau enggak orang-orang Pak? Oh enggak, dirumahkan. Dirumahkan ya. Dirumahkan. Berat ya Kita Pak coba ya. dirumahkan. Kita coba bertahan ya. Nah, ini kan masa Oke, kalau melihat perubahan dari 2004 sampai 2017 dari sebuah catering di Malang menjadi kelima kota. Dari berapa orang karyawan ke berapa orang karyawan, Pak? Sampai 2017. Jadi perjalanannya itu kan berdiri sejak tahun 87 sampai saat ini berarti 33 tahun ya. Dari karyawan mungkin sekitar 15 tahun 87, terakhir itu 550. Wow. Yes. Dan 550 ini yang sekarang dirumahkan dalam tanda petik karena kita Ya, melihat sebagian besar proses. dirumahkan. Yes. Wow. Pak Arwi, Yep. menghadapi pola seperti ini, ya bahwa terjadi lompatan turun, bukan lompatan naik, lompatan turun yang begitu besar gitu ya. How facilitation works sih Pak? Bagaimana fasilitasi membantu? Di sisi mana fasilitasi membantu? Bapak selalu bilang, wah ini membantu sekali gitu. Where does it work Pak? Jadi begini, waktu kita akan paparkan situasi yang ada, itu kan boleh buat. Saya perlu memikirkan kata demi kata untuk yang akan disampaikan. Katakanlah pakai skenario 3 yes, 1 statement. Jadi pakai ilmunya, saya nyuri ilmunya Bu Amel, NLP. NLP ya. 3 yes, 1 statement, diantara seperti itu. Jadi dengan demikian mereka juga mudah gitu loh, dimudahkan untuk memahaminya. Jadi memang perlu persiapan bagaimana supaya pesan ini mudah diterima dan dipahami, dimengerti oleh seluruh karyawan. Pak, persiapannya berapa lama? Bapak mempersiapkan, memaparkan, lalu secara praktek memamparinya gimana tuh Pak? Mungkin persiapannya itu tadi
eh, saya pakai skenario kan, Hmm. 3 yes, 1 statement. Hmm. Oke, konsen seperti itu kan. Terus saya pakai gambar. Dulu Hmm. berhasil, sekarang virus. Hmm. Kemudian itu mungkin kalau nggak salah waktu itu 3 hari lah untuk cari Hmm. wangsit gitu ya. Ya, 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 Cari ya, wangsit di ya, ya. atas itu dia. Di langit sana gitu kan ya. Hmm. Ke belakang, ke depan. Terus kemudian waktu maparkannya cuma 30 menit. Oh, 30 menit ya? Yes, 30 menit. Terus itu kan Sekarang sekarang memaparkannya, Pak. sekarang Memaparkannya sekarang, yang sekarang 30 menit. nggak ada diskusi, Oh, nggak ada diskusi ya? nggak ada diskusi. Hmm. Jadi Jadi yang betul-betul saya Bapak paparkan itu memaparkan. jelas, jelas banget itu, jelas banget sehingga mereka udah nggak ada pertanyaan. Mau Oh, mereka nggak ngapain, ada gimana. pertanyaan ya? Hmm. Ya karena saya buat supaya jelas semua. Hal-hal segala sesuatu ya. Baik emosi mereka, finansial mereka, kebutuhan mereka, kesempatan yang mereka dapat kalau misalkan mereka dirumahkan dan sebagainya gitu. Hmm. Jadi sebetulnya semakin semakin detail ya kita kita persiapkan. Begitu eksekusi itu mulus aja sih. Hmm. Yes, very, very key itu kata-katanya. Ya. Semakin detail persiapan, semakin mulus flow of thought sampai kemudian diskusinya sendiri bahkan atau penjelasannya menjadi. Karena saya bisa membayangkan Pak bahwa untuk teman-teman yang 550 orang ini mendengar atau melihat kenyataan yang ada di depan mata kan menakutkan sebetulnya. Saya ini Iya. baru aja selesai saya sedang ikutan satu program antar fasilitator Pak, dan kita sedang berdiskusi tentang colorism di Amerika yang sedang ramai, Black Lives Matter. Hmm. Mereka itu meminta saya untuk ngobrolin bagaimana menghadapi isu yang begitu kompleks di Amerika, dan sebagai orang yang memfasilitasi dengan segala macam jam terbang kita diskusilah bagaimana sebaiknya dan segala macam. Salah satu yang shock terberat untuk orang-orang di masa pandemi ini ada 3 shock Pak. Shock pertama adalah ketakutan dan keraguan-raguan, ya, fear and doubt. Itu shock pertama. Mereka mulai takut dan ragu karena apa? Shock yang kedua adalah lose of control. Kalau di Amerika ya Pak, lose of control. Lose of control ini membuat mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan. Hmm. Tiba-tiba nggak boleh masuk kerja misalnya, ya, work from Hmm. home. Tiba-tiba harus pakai masker. Tiba-tiba, jadi ada lose of control. Dulunya bisa ngatur segala macam, tiba-tiba Hmm. nggak bisa gitu ya, karena Hmm. nggak boleh terbang, nggak boleh pergi. Lalu yang ketiga adalah mereka lose of income and lose of job. Hmm. Nggak bisa dibilang lose of job tiba-tiba lose of income. Bisa juga bahwa Hmm. jobnya masih ada, cuman dia nggak ada income-nya menurun misalnya kayak gitu. Hmm. Jadi konflik ini, shock ini yang membuat mereka kebingungan, harus gimana nih gitu. Nah, Pak Arwi menghadapi 550 orang yang berada di dalam kondisi gamang kan Pak. What can I do? How do I do? Kita bakal keluar nggak? Kita bakal dikeluarin nggak? Gitu kan? Persiapan secara praktis kan berarti di sisi bapaknya sendiri harus ready. Di sisi Pak Hmm. Arwi sendiri pun harus, gimana kita? Ini kan sisi perusahaan ya. Saya akan ngadepin 550. Harus gimana nih? Gitu kan? Usus kita sepanjang apa kan gitu ya? Nah, how do you deal with that? Oh, by the way, Pak, ini ada teman lama nih, Elsa ada di sini. Ada Jafat Karimi, selamat datang Jafat Karimi. Ada Kai Wenas, nah ini teman-teman yang selamat datang. Nah, buat ini Bu Elsa juga sama Ibu Lili adalah orang-orang practitioners nih. Pasti mereka juga mempunyai getaran-getaran yang sama Pak Arwi pada saat harus melihat orang-orang yang mungkin akan sedang di taraf shock pertama itu, takut dan ragu itu, Pak. Nah, you Ya, as a person, as an owner, how do you deal with it? ya. Pada dasarnya tadi kan, saya memikirkan aja bahwasanya kita semua sama merasakan. Hmm. Saya juga nggak tahu mau ngapain. Hmm. Saya juga punya keterbatasan. Kalau semua sama-sama sepakat untuk
melewati semua kesulitan ini, saya butuh teman-teman semua. Hmm. Jadi saya bukan Superman, tapi saya mengakui kelemahan saya, tapi saya punya semangat untuk menjalaninya. Hmm. Jadi saya butuh bantuan teman-teman semua. Kalau Hmm. yang mau bareng-bareng melewati semua ini, ayo bareng. Kalau Hmm. enggak memilih yang berbeda, silakan juga, nggak ada masalah. Hmm. Gitu. Jadi memang Dan ada yang nggak, mereka keluar gitu atau gimana? Atau semuanya ya sekarang masih? ada, Oh, ada. Hmm. 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 ada juga yang keluar dengan apa namanya resign sendiri, karena mungkin mereka yakin ya bahwasanya aku daripada nggak jelas, Oh, aku oke. coba melakukan hal sesuatu yang sudah aku miliki, skill yang aku punya, ya go ahead gitu. Jadi Hmm. saya juga nggak bisa menahannya kan, Sure, of course, of course. gitu. Pak, dari 550 yang sekarang di dalam perusahaan berapa orang yang mesti Em, kerja masih ada ya, sama-sama? Hmm. ada kira-kira sekitar 60%. 60%, jadi 40 lepas ya, Pak. Nah, Pak Arwi, ini sesuatu yang sangat menarik nih buat saya untuk adalah bagaimana Bapak sebagai owner melihat ini semua, tapi pendekatannya adalah Bapak dari tadi bilangnya teman-teman, bukan pegawai. So Oh iya iya. you treat them at the same level nih Ya, ngobrolnya gitu. Apakah ini baru dikatakan sekarang atau sudah sejak awal Pak Arwi masuk udah begitu? udah begitu. Oke. Kalau Kenapa misalkan kok pakai itu? kalau misalkan seperti saya ulang tahun disiram juga Pak pakai air. Gitu ya. Kenapa gara-gara bapaknya nyiram gitu ya? Enggak, itu kebiasaan mereka. Sebelum saya masuk pun mereka udah punya kebiasaan seperti itu. Sudah Jadi akrab begitu gitu ya? masuk, ya sudah akrab. Jadi begitu saya masuk, karena mungkin saya itu masuk sebagai teman, jadi buat mereka juga saya adalah teman mereka. Ya disiram juga akhirnya. Kebayang sih, bapaknya jahil kayak gini, anak-anaknya juga pasti jahilan. Gitu. Buat teman-teman yang belum kenal Pak Arwi ini adalah orang yang paling jahil yang pernah kita kenal gitu. Isengnya setengah mati gitu. Jadi jangan heran ya kalau di dalam session kita diisengin tuh jangan heran. Itu trademarknya Pak Arwi itu. Gayanya suka kadang-kadang pura-pura serius, ternyata di belakangnya kejahilannya 100% gitu. Paripurna kejahilannya gitu kan ya. Nah, Pak Arwi, tips yang pertama kalau kita ngelihat kayak gini, apa yang bisa Pak Arwi berikan ke teman-teman yang ikutan hadir hari ini? Tips apa yang bisa menarik untuk kita pada saat kita menghadapi sebuah lonjakan yang sangat besar di perusahaan seperti ini untuk para profesional kayak Elsa, kayak Pak Bu Lili misalnya ya, yang betul-betul harus berhadapan dengan ketakutan dan keraguan anak-anak buah atau teman gitu ya, teman kerja. How do we handle this, Pak? What is your tips gitu? Tipsnya apa yang paling paling kena nih? Em, Kalau saya pikir, saya itu seseorang yang melihat segala sesuatu itu sebagai satu hal yang biasa, yang apa ya, netral gitu. Hmm. Sehingga saya punya kesempatan untuk melihat lebih luas, karena kan saya nggak punya emosi di sana, Hmm. gitu kan. Lain kalau misalkan begitu saya menghadapi sesuatu, muncul rasa takut, ya kan, Hmm. khawatir, otomatis apa ya, pikiran, ya mindset segala macam langsung ciut gitu. Hmm. Tapi kalau saya terbiasa untuk wajar-wajar aja, Hmm. netral aja, sehingga saya bisa melihat sesuatu yang lebih luas, apa potensi yang tersedia, kemudian apa yang konsekuensi yang akan terjadi, sehingga saya bisa apa ya, memikirkan menggabungkan semua itu dan membuat sebuah hal yang lebih baik gitu Pak, menjadi Amazing, solusi. amazing. Jadi awal titiknya itu betul-betul adalah one of the principle of facilitation. Betul ya? Prinsip fasilitasi jalan. Be Ya neutral, itu, gitu. dulu nggak tahu saya Pak. Be neutral, betul. Karena pada saat kita netral, kita bisa melihat big picture. Karena saya sering merasakan kalau saya sedang memfasilitasi meeting kan, Mbak. Kalau lagi fasilitasi meeting terus terjadi konflik,
Kalau saya udah keburu ciut dulu atau keburu marah karena orang ribut gitu, pasti fasilitasnya berantakan. Ya, ya, betul. Tapi kalau kita being neutral, Ya. kita akan bilang, hold on, what is going on nih? Kita ngelihat Nah, big picture-nya. Dan kemudian ya. memudahkan kita. Very excellent. So you are a facilitator in the person gitu ya Pak ya. Nah, ngelihat bagaimana ini netralitasnya dan kemudian we work on, okay, kalau udah big picture, we are here together, sama-sama dalam kondisi yang sama, then how we move forward kan gitu. Pak, ini Steffi menjawab benar-benar bertanya sesuai dengan kondisi yang pas ini saya mau nanyain gitu ya. Steffi, you really read my mind nih, Steph. Pak, after pandemi ini, ada nggak sih satu plan yang kepikiran untuk dibangun ke depannya? Supaya kalau ada jam yang besar kayak gini, kita bisa minimize impact yang jelek ke tim, tapi juga bisa mengungkit gitu ya, bisa escalate terhadap sesuatu yang jauh lebih positif, jauh lebih besar, dan berdampak lebih besar. Mungkin saya kaitinnya gini. 6 bulan terakhir ini, kita tiba-tiba dimasukkan ke dalam satu tempat, satu kondisi di mana semuanya serba online, semuanya serba digitize, semuanya serba technology base. Ya, tidak lagi bisa ketemu Pak Arwi face to face, kita pelukan yang ngobrol sambil tepok-tepokan punggung gitu, udah nggak bisa lagi, tepoknya dari jauh gitu kan. So seeing this move of technology, Pak, seeing also the trend bahwa hidup kita atau kantor yang kita kerjakan pun hanya bisa 60-40 misalnya, 60 work from home, 40 yang di kantor misalnya, atau even 70-30 gitu ya. Sehingga jumlah kantor pun mengecil. Lalu kalau ngomongin tentang perkawinan, acara guyup ramai-ramai pun kemudian jadi berbeda. Mungkin tidak bisa lagi melakukan yang ramai-ramai banyak. Mungkin menjadi pesta kecil-kecil, lebih ke keluarga misalnya, hanya keluarga-keluarga dekat gitu. So you see all the changes yang akan terjadi nih Pak. How do you prepare your team? Ya, untuk di bisnis yang saat ini, pasti ada dua pilihannya. Yang pertama adalah tetap ada di core-nya, tapi dengan cara yang berbeda. Katakanlah misalkan, untuk 3 tahun pertama, 3-5 tahun, itu tetap seperti sekarang. Artinya, mungkin cuma 50, maksimal 100, paling gede lagi 500. Karena catering itu juga nggak mau di-stempel sebagai, apa istilahnya itu, tempat ngumpulnya orang sehingga muncul penyakit di sana. Cluster, ya kan. Gedungnya pun nggak mau. Gedungnya pun nggak mau sebagai cluster COVID juga ya. Jadi yang gedungnya tadi 2000, mungkin cuma tinggal 600. Iya kan? Nah, kita sesuaikan organisasinya. Itu yang pertama ya kan. Maksudnya sesuaikan organisasinya itu maksudnya gimana Pak? Jadi gini, yang tadinya itu kita tuh butuh kira-kira sekitar satu gedung itu butuh kira-kira sekitar 50-100 orang tenaga ya. Nah, kan jadi dikurangi kan. Mungkin tinggal 60-30 per gedung. Karena ngurusinnya hanya 500 orang lah maksimum gitu ya. Betul, ya betul. Nah, itu untuk yang di bisnis yang existing. Nah, yang kedua, kita harus create bisnis baru. Oke. Bahkan sampai ke hulunya. Katakanlah misalkan, ya hulunya misalkan, untuk karyawan-karyawan yang belum bisa bergabung, dia kan dikasih skill untuk misalkan beternak petelur, ayam petelur, beternak ayam pedaging, sehingga mereka itu enggak cuman PHK gitu ya, tapi mereka dikasih skill untuk bisa mandiri, dan pasarnya mana? Pasarnya juga perusahaan juga. Iya, jadi gitu. kayak apa cycle modelingnya ke dalam ya Pak ya. Jadi dalam betul. Cycle modelingnya ke dalam. Jadi economic cycle model itu kan sebuah teknik atau metode yang sekarang lagi dikembangin. Tapi kebiasaannya economic cycle model itu kan
bagaimana orang membuang sampah sehingga kemudian sampahnya balik menjadi produksi atau energi untuk si perusahaan kan gitu atau untuk rumah tangga. Nah ini yang dalam konteks Bapak malah oke, kamu di luar, you jadi peternak, jadi orang kebun gitu ya. Nanti hasil Ya, kebunnya, ternaknya masuk ke dalam karena bisa dipakai oleh dalam daripada kita beli ke pasar gitu kan. ya. Itu Wow, cuma startnya excellent. aja. Itu cuma startnya Hmm, aja. Suatu saat mereka akan punya pasar juga di luar. Jadi great. sebenarnya mereka mereka beruntung. Ya, 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 Jadi ya, mereka ya, ya, beruntung ya. karena untuk start itu yang paling susah kan ya. Pasar Hmm, pertama itu yang paling susah kan. Nah, kita mudahkan. Begitu udah besar, mungkin mereka akan lebih asik untuk melayani keren, pasar mereka di luar gitu kan. keren, 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 keren. I love that. Keren, keren, keren. Bagaimana justru kita menciptakan apa new platform for others gitu ya Pak. Itu Bapak Ya, menyiapkan apa melatih mereka, ngasih training mereka. Jadi bukan hanya skill beternak atau berkebun, tapi pasti mm, diajarin juga financing, diajarin juga marketing gitu ya Pak ya. betul. Wow, amazing, amazing. Pak Arwi, kalau ngelihat kayak gitu, kan ini berarti ada di dua tempat nih ya. Core-nya kemana? Tetap mungkin size-nya menjadi lebih kecil, prosesnya menjadi lebih sederhana, but still in the core. Mm. Tapi juga kemudian mengubah pemikiran kita untuk meng-create new business yang bisa generate supply buat kita sehingga kitanya pun satu ngurangin cost tapi juga bisa menghidupi teman yang lain kan gitu ya. So you create Ada that yang ketiga, Pak. business. Ada yang ketiga, Oh, Pak. ada yang Ada ketiga yang apa ketiga. tuh? Jadi, Asik. namanya bisnis keluarga. Hmm. Ya, bisnis keluarga kan eh, sumber dayanya banyak, Hmm. ya kan? Ipar, sepupu, keponakan. Ya, ya, ya. Nah, mereka didorong untuk menciptakan sebuah bisnis-bisnis baru. Ah. Sama seperti karyawan tadi kan. Jadi, eh, mereka dengan kemudaannya, ya Hmm. milenialnya, Nice, mereka nice. untuk itu tadi, gitu Pak. Keren, keren. Jadi malah Bapak menciptakan mereka atau mendorong mereka untuk membuat bisnis baru yang justru mungkin aja beda atau terpisah dari apa yang Bapak kerjakan gitu ya. Ya, terpisah. Amazing. So what's in it for you kalau misalnya mereka terpisah ya udah pokoknya lepas aja gitu ya? Atau gimana? Ya, kalau misalkan mereka kita dorong untuk membentuk sebuah badan usaha berbadan hukum baru, Hmm. di sana mereka berkumpul, jadi mereka punya unit-unit bisnisnya masing-masing di dalam Hmm. PT tersebut, gitu. Sehingga mereka Dan tetap jadi satu sebetulnya. oh, tapi si PT-PT ini mengacu nyambungnya ke PT utama gitu ya, Pak ya, ke holding gitu ya. Oh enggak, kalau untuk yang saat ini biarlah generasi saja yang punya. Nah, oke. Sejarah saya tuh, toh suatu saat nanti kalau misalkan kita nggak ada nih, yang tua-tua nggak ada, toh juga jadi waris buat mereka kan. Tapi mereka punya Hmm. mainan sendiri aja dulu gitu. Untuk Mereka latihan, punya untuk PT. ngembangin. Ya betul. Ya. Wow. Pak, Hmm. ini waktu kita ini ngobrol sama Pak Arwi ini gawat nih, bisa bisa ngobrol. Saya mesti banyak pertanyaan, tapi kita hanya punya waktu tinggal 10 menit. Tapi Ya. pertanyaan saya sederhana. How do you see atau what do you see, Pak, moving forward nih? 2020, 2021 moving forward. How do you see Ya. your business platformnya kita dia catering terus makan lah dunia makan industri Ya. industri Horeca hotel restoran cafe gitu kan. Ya. Catering lah. Pertama, kalau buat saya itu yang pertama adalah saya harus cukup dulu. Artinya saya nggak apa namanya nggak ada kekhawatiran tentang masa depan saya. Hmm. Dan satu caranya adalah saya sudah mengakumulasi aset di saham, kemudian juga di trading. Pak Victor, trading forex? Enggak Pak, belum. Hmm. Harus belajar Kata sama Pak orang Arwi. forex, ya. Kata orang forex itu kan judi.
Judi buat yang nggak paham. Saya trading dengan cara malas. Hmm. Tahu Gimana cara caranya? malas? Cara malas gimana, Pak? Kan kalau biasanya kalau trading itu kan lihat chart itu ya, 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 naik turun, kapan ya, buy, ya, kapan jual, kapan ya. sell, kapan jual kan. Saya udah nggak lihat-lihat itu. Saya setting sebuah aplikasi, terus dia buy sell sendiri. Jadi Oh, saat-saat ini saya tuh digaji, bukan digaji ya, digaji lah sama orang seluruh dunia, wow. ya kan? Biarin mereka yang buy and sell. Biar mereka yang bayar Wah, saya profitnya gitu loh. Itu yang pertama. Jadi wah. artinya saya udah nggak khawatir lagi dengan apa namanya pengurangan income, Hmm, supaya saya punya punya kebebasan untuk melakukan segala sesuatu yang saya mau buat orang lain, hmm, gitu ya. Yang pertama itu tadi. Yang kedua, jadi bagaimana ke depan? Saya pikir ke depan itu sesuatu yang tetap menarik buat saya pribadi. Kenapa? Selama saya bisa beradaptasi, saya yakin saya bisa survive. hmm, Ya, termasuk juga bisnis. Bisnis juga harus beradaptasi dengan hmm. situasi yang di depan, agar apa? Agar bisa survive dan bisa lebih baik dari situasi sebelumnya. Itu saya Kalau yakini, untuk Pak. bisnis bisnis catering yang merupakan Hmm? bisnis dengan jumlah orang kerja banyak untuk ngasih makan orang banyak, adaptasi yang terasa makin makin tajam tuh di mananya ya, Pak? Adaptasi besarnya gitu ya. Adjustment, the biggest adjustment tuh di mananya? Yang pertama adalah apa boleh buat kita perlu mengalihkan sebagian prosesnya itu, bukan lagi di manusia, tapi di mesin, Hmm. sehingga produktivitasnya lebih banyak, lebih efisien. Sementara orangnya sendiri kemana? Tadi orang itu ada yang punya bisnis lagi bisnis baru di luar, dia mengerjakan hal-hal yang kreatif, Hmm. bukan jadi nggak ada PHK sama sekali harapannya sih. Hmm. 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 Itu Very Pak. interesting, very interesting. Pak, kalau ngelihat ini percakapan kita ya, Pak ya, ngelihat percakapan kita ini menarik nih. Perjalanan Bapak mulai dari seorang sarjana peternakan menjadi seorang auditor video, kemudian menjadi seorang TV broadcasting, menjadi TV producers dan film-film program producers, lalu kemudian menjadi seorang atau mengembangkan bisnis keluarga di bidang catering Sono Kembang yang menjadi salah satu perusahaan catering terbesar di Jawa Timur. Dan kemudian pada saat masa pandemi itu justru menciptakan circular economy yang baru karena memang kondisi membuat ini, gitu ya. Bagaimana proses ini kemudian Bapak selalu bilang, Pak Victor, fasilitasi ini benar-benar membantu saya. Di titik mana facilitation itu membantu Bapak melakukan proses perubahan yang begitu besar? Difficult question. Kalau misalkan saya kaitan Pak Victor, Ya. sebetulnya eh, apa ya, terkait dengan 7 prinsip fasilitasi Pak, Hmm. ya kan? Misalkan abundance, Hmm. berkelimpahan, Hmm. ya kan? Em, Kalau misalkan saya ketemu seseorang, maka pertama adalah saya dengarkan dulu, entah itu karyawan yang tinggi atau high level atau low level, apapun gitu ya. Maka saya akan dengarkan dulu apa yang menjadi isu dia, ya kan? Kemudian setelah isu itu saya tahu, saya dalami, kemudian saya akan mencoba untuk apa ya, menggali dengan ask question, ya Hmm. kan, yang terbuka, sehingga orang tersebut, karena saya sudah punya apa ya, punya sesuatu sebetulnya ide, Ya. tapi saya tahan diri untuk bukan saya berikan, tapi berdasarkan asumsi saya tadi bahwasanya itu solusinya, maka saya harap orang itu menemukan jawabannya dari pertanyaan yang saya ajukan ke arah yang solusi yang saya pikirkan gitu.
Saya Jadi banyak jadi baca buku, banyak progresnya datang dari mereka gitu ya Pak ya. betul Pak. Jadi Hmm. clarity, saya sampai lupa urutannya Pak. 7. Clarity, ya, readiness dulu, readiness. Itu ada di buku Iya, saya, iya readiness, betul. Nah, readiness, Bapak Ibu belilah buku clarity. itu Pak. Keren Pak. Betul, thank you, thank you. Mari beli di Gramedia ada gitu dan Gramedia online ada. Readiness, clarity, rule of seven, being neutral, neutrality, grow, Bapak selalu berpikir grow, knowledge ability, sama abundance mentality. Jadi semuanya ada di buku ini. Pak, ini Ya. the last words in the last 5 minutes nih. Pengen ngobrol sama Pak Arwi lama, tapi time is very limited. Kalau kita melihat, sebetulnya hari Rabu Pak, Rabu besok ini, ngomong-ngomong gitu ya, Rabu besok ini kita ada satu program berbayar Pak. Tapi bayarnya kayak minum kopi, sambil minum kopi gitu kesannya gitu kan, karena harganya harga kopi gitu pas gitu kan. Namanya Meet Up at the Cafe. Meet Up at the Cafe ini kita akan ngomongin tentang satu tools yang namanya World Cafe. Mumpung namanya Meet at the Cafe, jadi kita belajar dulu pertama Oh, kali ya, ya. adalah tool yang namanya World Cafe. Dan saya ingin share kepada teman-teman yang ikut nanti bagaimana saya tweak metode-metode World Cafe itu sehingga tidak hanya seperti sebuah wahana berdiskusi, tapi harus Hmm. jadi wahana berdiskusi yang memberi dampak. Wahana yang berdiskusi yang bisa membuat escalating of productivity. Gitu. Ya. Itu tekniknya. Nah, mudah-mudahan Pak Arwi bisa ikutan nih. Join Oke. hari Rabu Pak jam 7 memang agak malam. Tapi karena supaya capture teman-teman yang habis pulang kerja mesti bisa ikutan di jam 7 sampai jam setengah 9. So it's Oh ya. proses bersama. Nah, dan juga setiap Kamis nih kita ngobrolin yang kayak gini sama orang-orang, tiap Hmm. Senin itu ngobrol sama orang-orang yang sangat sudah biasa ada di dunia kerja. Jadi para practitioners. So, kalau Kamis biasanya saya ngajak para fasilitator yang sudah menjadi fasilitator hari Kamis atau Jumat, tapi hari Senin dengan practitioners. Nah, Pak Arwi, in the last words from you nih, Pak, dari di 2 menit terakhir nih, what will be your tips untuk semua teman-teman yang datang, yang mendengarkan? Ada Wisnu yang baru datang gitu ya, ada Pak Mas Umbu yang juga baru datang gitu. What are the tips for people who join us today sehingga kita bisa survive, bisa adaptasi ke depan? Kalau misalkan di judulnya Pak Victor adalah apa? Facilitation At work, in my ya. at work. Kalau saya tambahkan begini, facilitation at your life, at my Oh, life. oke. Oh, oke, Itu good. itu akan lebih dimanapun kesempatannya, kapanpun, dengan siapapun, itu menjadi sebuah habit, sebuah life apa ya, sebuah komunikasi yang sudah mendarah daging di kita, jadi nggak susah lagi sebetulnya. Very nice. Saya Facilitation, mengatakan itu sebagai facilitation as your being, menjadi diri kita ya Pak. Bagaimana ya, memfasilitasi sebagai diri kita sendiri. ya betul. Wow, wonderful Pak. And I truly believe Pak Arwi bahwa itulah artinya memfasilitasi sebetulnya. Saya makanya kalau orang tanya, Fit, gimana belajar skill facilitation? Buat saya gampang kalau belajar skill aja. Tapi yang paling penting justru adalah bagaimana being a facilitator. Dan being a facilitator berarti seperti Pak Arwi bilang, bahwa facilitation itu bukan hanya at work, tapi for our life ya Pak ya. Oh, thank you very much Pak Arwi. Ya, Wonderful session. ya. Senang selalu menikmati berdiskusi, ngobrol sama Pak Arwi, selalu belajar hal baru. Saya mau ngobrol sendiri sama Pak Arwi tentang manage my finance. But in that sense also, I want to thank you Pak for this Ya, opportunity to share, untuk belajar bersama-sama dan memberikan tips-tips yang luar biasa untuk teman-teman. Dan untuk teman-teman yang datang, terima kasih udah datang, terima kasih udah bergabung. Dan saya akan undur diri. Mudah-mudahan teman-teman bisa ikut yang hari Rabu dengan Meet Up at the Cafe. Dan juga
ikutan IG Live hari Senin atau hari Kamis dan Jumat. Perhatikan di IG kita bagaimana kita mengadakan program-program. Pak Arwi, sekali lagi selamat malam. Terima kasih banyak. Ya, Teman-teman yang terima kasih. hadir, terima kasih. Selamat banyak. Tuh Pak Rio ngasih tanda jempol. Terima kasih, Profesor. Bergabung lagi, saya satu saat akan ngajak Profesor Rio juga untuk bergabung bersama kita. Thank you for everyone. Ya, Selamat thank you. Bye. malam. Selamat malam.